beli properti modal dengkul. Hai millennials, kali ini saya mau sharing pengalaman saya yang dulu beli properti modal dengkul. Nah, beli properti modal dengkul ini bukan berarti kita nggak modal apa-apa, tapi yang namanya dengkul itu kan juga aset kita ya. Jadi dengkul itu adalah bagian tubuh kita, dan itu juga aset kita yang biasa kita juga bisa pakai gitu. Nah, syaratnya untuk bisa beli properti modal dengkul ini apa? Yaitu teman-teman adalah karyawan yang kerja di suatu perusahaan dan punya fasilitas dari company-nya, dari perusahaan tempat bekerja, entah itu berupa diskon karyawan, atau house ownership program, atau subsidi DP, atau subsidi bunga. Nah, teman-teman itu sebenarnya bisa loh manfaatin fasilitas ini. Kalaupun teman-teman nggak berencana punya properti, tapi fasilitas seperti ini tuh sangat sayang untuk tidak dimanfaatkan. Jadi harus bisa manfaatin sebisa mungkin gitu. Nah, saya kasih tahu caranya. Nah, anggaplah saya punya Lego ini. Anggaplah Lego ini adalah suatu properti ya. Jadi anggaplah per satu Lego ini adalah 100 juta. Nah, saya udah hitung total ini ada sekitar 14. Anggaplah 1,4 M untuk beli satu properti ini. Nah, misalnya teman-teman punya fasilitas diskon karyawan dari kantor, yaitu sebesar 200 juta. Jadi, sebenarnya teman-teman hanya cukup perlu bayar 1,2 miliar. Nah, teman-teman sebenarnya bisa cari orang yang punya duit 1,2 miliar, lalu beli properti ini atas nama teman-teman, lalu pada saat yang disepakati, nanti akan dijual dengan keuntungan yang dibagi. Gampang kan? Nah, tapi kalau bayarannya sama, tentu si pemodal di sini akan dirugikan gitu, karena dia sama aja bayaran yang cuman kayak bagi porsi aja. Nah, yang harus teman-teman lakukan adalah mengurangi porsi kepemilikan teman-teman yang dalam diskon tadi menjadi berupa persentase saham dalam properti tadi. Nah, seperti ini tampaknya. Jadi teman-teman yang tadinya misalnya dapat diskon 200 juta, anggap aja teman-teman ikutan saham dalam properti ini sebesar 100 juta. Let's say ketika teman-teman nanti bisa jual propertinya di harga 1,5 miliar, teman-teman bisa dapat sekitar 107 juta, saya udah hitung. Belum termasuk potongan-potongan pajak dan komisi agen. Nah, itu yang namanya modal dengkul. Jadi, anggaplah setahun kemudian dijual, teman-teman cuma nebeng nama, nyari orang yang mau modalin, tahun depan bisa dapat 107 juta. Uangnya bisa dipakai buat beli properti tempat lain, kalau teman-teman selama ini emang belum pernah pegang uang segitu gitu ya. Nah, si pemodalnya sendiri dalam hal ini juga diuntungkan gitu ya. Karena dia hanya cukup bayar 1,2, propertinya bisa dijual lagi 1,5, dia untung sekitar 190 jutaan, belum termasuk potongan pajak dan komisi ataupun balik nama. Nah, cara ini sebenarnya sangat manjur. Kenapa? Karena saya sendiri udah pernah coba. Dan lumayan banget returnnya dalam setahun itu, apalagi dengan modal dengkul kayak begini ya, nggak perlu modal apa-apa. Nah, memang tantangan yang paling sulitnya adalah mencari pemodalnya, orang yang punya modal yang harus punya uang cash yang sebesar ini, dan tentunya adalah orang ini harus percaya sama kita. Karena nanti namanya dalam surat pemesanan, dalam perjanjian, semuanya harus nama kita. Nah, supaya clear, saya sarankan lebih baik bikin perjanjian hitam di atas putih, dimana pada saat kita menjual, kita harus mengembalikan sebagian aset, ataupun perjanjian ini harus dibuat mungkin di depan notaris atau kuasa hukum yang cukup menjanjikan sehingga pemodalnya ini bisa percaya. Nah, paling gampang sebenarnya cari pemodalnya adalah di ring 1 atau di lingkungan keluarga teman-teman sendiri. Nah, semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk bisa beli properti dengan modal dengkul teman-teman. See you on another episode. Bye-bye.